Halo murid-muridku, semangat pagi. Kembali lagi di Belajar Sosiologi bersama dengan Mem White. Oh ya, ini video pembelajaran yang kedua tentang materi perubahan sosial. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, di video kali ini, kita akan belajar tentang proses dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yuk, kita belajar sosiologi bersama-sama. Still too young to be running out of energy. Oh. Kamu pasti tahu bahwa tidak ada hal yang benar-benar instan di dunia ini, termasuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui suatu proses. Dan proses perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat itu berbeda-beda. Nah, apa saja proses perubahan sosial itu? Simak ya, berikut ini beberapa proses perubahan sosial. Proses yang pertama yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat itu mesti menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, agar supaya individu-individunya tidak mengalami tekanan-tekanan psikologis. Itu menurut Cruyff ya. Apabila terwujud kesesuaiannya, maka kondisi ini disebut adjustment. Adjustment itu sendiri terjadi apabila tidak ada pertentangan di tengah masyarakat. Nah, kalau kesesuaian ini tidak terwujud, maka kondisi ini disebut dengan maladjustment. Nah, ketika maladjustment terjadi, dapat mengakibatkan terjadinya anomi. Nah, proses perubahan yang kedua yaitu saluran perubahan sosial. Nah, Bapak Sukanto menyebutkan bahwa saluran perubahan sosial dan kebudayaan berfungsi agar perubahan dikenal, diakui, diterima, dan digunakan oleh masyarakat. Nah, saluran perubahan sosial ini dapat berupa lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan lain-lain. Lembaga-lembaga inilah yang akan menjadi titik tolak perhatian masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Nah, proses yang ketiga yaitu ketidakserasian perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya atau yang disebut cultural lag. Nah, ketidakserasian dapat terjadi karena ada kegoyahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Bapak Ockbert dalam teorinya menjelaskan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama. Ada yang tumbuh secara lambat dan ada juga yang tumbuh secara cepat. Nah, adanya perbedaan antara pertumbuhan kebudayaan ini dinamakan cultural lag. Oh, begitu, Mem. Apa ada cara untuk mengatasi cultural lag? Wah, bagus sekali pertanyaanmu, Dek. Mem White akan jawab ya. Untuk mengatasi agar tidak terjadi ketertinggalan budaya, dapat dilakukan dengan cara melembagakan cara berpikir ilmiah dalam diri masing-masing individu, terutama pada masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia. Itu sangat penting. Berpikir ilmiah. Nah, proses yang keempat yaitu disorganisasi atau disintegrasi dan reorganisasi atau reintegrasi. Mem White mau bertanya nih, apakah kalian pernah mengalami rasa sakit kepala, kemudian seluruh tubuh jadi ikutan lemas? Nah, begitupun dengan masyarakat. Ibarat tubuh nih, satu saja bagian yang sakit dalam tanda kutip, maka seringkali bagian yang lain terpengaruh dan terjadi disorganisasi. Disorganisasi ini sendiri sering dirumuskan sebagai proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Sederhananya nih, masyarakat tuh sudah tidak ada aturannya lagi. Bayangkan saja, kalau sudah tidak ada aturan, maka ya tidak teratur. Mau kalian masyarakatnya tidak ada aturan? Kacau nanti jadinya. Lalu, Mem, apa yang akan dilakukan jika sudah terjadi disintegrasi? Ya, sekali lagi ini pertanyaan yang bagus. Nah, kalau sudah terjadi disintegrasi, maka sebaiknya langsung dilakukan reintegrasi.
Apa itu reintegrasi? Reintegrasi itu adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Nah, tahap reintegrasi ini dilakukan apabila norma-norma dan nilai yang baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Nah, proses yang kelima yaitu arah perubahan atau bahasa Inggrisnya directing of change. Nah, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menjelaskan bahwa perubahan dapat bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Setelah meninggalkan faktor tersebut, perubahan dapat mengarah ke suatu hal yang baru maupun balik lagi ke masa lalu, ya. Salah satu perubahan dapat dilakukan dengan modernisasi. Oke, coba kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu contoh yang mengalami perubahan arah. Karena saat ini dalam pondok pesantren juga diajarkan ilmu umum atau keduniawian. Hal ini bertujuan agar para peserta didik mendapatkan pendidikan untuk dunia akhirat dan kehidupan di masyarakat. Sikap dan alam pikiran mengenai keduniawian akan mempengaruhi pola pikiran peserta didik di sana. Oke, itu dia proses perubahan sosial. Pelajarannya adalah kalian harus lebih peka terhadap berbagai bentuk pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Kalian juga harus bersikap selektif dan berpikir ilmiah. Dengan demikian, perubahan yang terjadi akan mengarahkan setiap generasi ke arah kebaikan. Mari kita ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Coba kalian perhatikan gambar perubahan sosial berikut ini. Apakah kalian dapat mengemukakan persamaan dan perbedaan perubahan sosial ini? Jawab di kolom komentar ya. Ya, perubahan sosial dalam masyarakat itu ada berbagai macam bentuknya. Ada persamaannya dan ada pula perbedaannya. Mari kita pelajari bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Bentuk perubahan sosial dapat kita lihat berdasarkan waktu atau lamanya suatu perubahan terjadi. Yang pertama kita bahas tentang perubahan lambat atau yang biasa disebut dengan evolusi. Jika perubahan-perubahan yang terjadi memerlukan waktu yang lama, perubahan tersebut kita sebut sebagai evolusi. Dalam hal ini, perubahan terjadi karena adanya rentetan-rentetan perubahan yang kecil-kecil yang saling mengikuti dengan lambat, ya, lambat. Evolusi ini terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Hal ini diakibatkan dari adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru muncul mengikuti pertumbuhan masyarakat. Selanjutnya, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi merupakan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar atau sendi pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat terjadi karena adanya suatu rencana maupun tidak sama sekali. Jadi, revolusi itu bisa terjadi dengan atau tanpa ada rencana sebelumnya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, berikut ini syarat suatu perubahan agar dapat dikategorikan sebagai revolusi. Yang pertama, harus adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. Dan yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. Dan yang keempat, seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Serta yang kelima, adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Jadi di sini kalian bisa lihat yang ditekankan di sini harus ada pemimpinnya ya. Baik, berikutnya perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, perubahan sosial dapat kita bedakan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, atas dasar itu, maka perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Pertama, kita bahas perubahan kecil. Menurut Wilbert E. Moore,
Perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian atau fashion. Itu kata guru sosiologi Mem White sewaktu Mem White masih SMA. Sebenarnya fashion, tapi diplesetkan menjadi fashion atau fashion. Lucu ya? Haha. Kenapa fashion? Karena perubahan ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Paling-paling hanya akan mengubah industri pakaian. Selanjutnya kita ke perubahan besar. Nah, perubahan besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, perubahan yang terjadi pada masyarakat agraris yang mengalami industrialisasi. Dari semula, daerahnya masih terdapat lahan pertanian yang luas. Lama-kelamaan, diubah atau berubah menjadi kawasan industri, penuh dengan pabrik-pabrik. Oke, paham kan? Oke, berikutnya kita ke perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Langsung saja ke perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan ini disebut juga sebagai perubahan yang dikehendaki. Jadi perubahan ini telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Adapun pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of change. Agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Metode tersebut dikenal dengan istilah social engineering atau social planning. Salah satu contoh yaitu reformasi tahun 1998. Pada masa Orde Baru, ada beberapa pemimpin perubahan atau agent of change yang memelopori berbagai gerakan untuk melakukan perubahan dengan berbagai cara. Akhirnya, pada tahun 1998 terjadi reformasi sebagai bentuk perubahan sosial politik yang telah direncanakan oleh masyarakat. Lanjut ke perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini berlangsung tanpa adanya pengawasan dari masyarakat serta bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kadangkala perubahan yang tidak dikehendaki ini berdampingan erat dengan perubahan yang dikehendaki, bahkan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Contohnya, pada masyarakat Tapanuli tentang pembagian hak waris yang diberikan kepada laki-laki. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan pendidikan, maka sistem tersebut diubah dengan membagi rata kepada anak perempuan. Bagaimana? Sudah paham kan tentang proses dan bentuk-bentuk perubahan sosial? Kalau masih dengung alias bingung atau ada hal yang kalian ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terbuka juga bagi kritik dan saran yang membangun. Baiklah, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you and bye.